Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat paparan luar biasa tentang prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam kita paparkan oleh Ibu Maulida luar biasa. Kepada Maulida kita beri apa? Kita beri T, kita beri O, kita beri P, kita beri T. Sekali lagi, sekali lagi. Pengalaman belajar yang akan dipaparkan oleh saya sendiri adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembahasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 2 Indrajaya. Salawat dan salam kita aturkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada saudara-saudara SMP Negeri 2 Indrajaya beserta wakil. Penghormatan saya kepada ibu bapak yang ada di SMP Negeri 2 Indrajaya. Untuk mengingat waktu kita mengenai pembelajaran mendalam, tadi sudah dipaparkan tentang prinsip pembelajaran oleh Ibu Maulida. Sekarang kita lanjutkan tentang pengalaman belajar. Pengalaman pembelajaran. Kita tahu bahwa Indonesia ini nomor 3 dari bawah. Ya, kita tahu itu semua. Maka Menteri Pendidikan kita akan membuat pembelajaran mendalam mudah-mudahan ke depan agar kita mengejar ke 3 dari atas. Semangat. Ya. Tentang pembelajaran mendalam, pengalaman pengalaman belajar mendalam, dia ada yang kita ingat bahwa 8, 3, 3, 4. Mana sih yang dikatakan 8? Ya, 8 dimensi, tapi itu 3 dimensi, 3 dan 4 dimensi. Yang 8 itu disebut apa ya? Dimensi lulusan. Dimensi apa lagi? Ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran. Lalu ada lagi
prinsip membangun, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter yang kita ketahui di atas tadi. Pengetahuan esensial itu adalah pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Di sini semua mata pelajaran termasuk dalam pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakternya. Kalau pengetahuan aplikatif itu tentang pengetahuan berfokus pada penerapan konsep atau teori atau keterampilan dalam situasi nyata. Dalam situasi nyata pengetahuan digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Contohnya misalnya bahasa, memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahkan presentasi yang efektif. Sedangkan pengetahuan nilai dan karakter, pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral siswa atau peserta didik, etika, budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian sikap dan perilaku seseorang. Perilaku di sini kita tekankan ke peserta didik. Contohnya misalnya di bahasa, memahami cara menggunakan bahasa yang membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menggunakan empati dan kepedulian siswa terhadap kawan sejawatnya. Sedangkan contoh pengetahuan esensial yang mana? Misalnya di bahasa itu kosakata, tata bahasa dasar, terus pengetahuan wacana, dan 4 keterampilan yang berbahasa. Oke, pengalaman belajar pada pembelajaran itu ada diketahui dengan memahami. Gimana sih katanya memahami? Dapat sekedar memahaminya saja. Gimana dikatakan untuk memahami pada pengalaman belajar? Pengetahuan yang penting yang bisa diaplikasikan ke konteks.
merefleksikan. Cara merefleksikan itu mengevaluasi peserta didik, mengevaluasi dan bagaimana proses serta hasil dan tindakan atau praktik yang nyata yang telah mereka lakukan. Ya, sekian dalam pengalaman pembelajaran. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Udah. Ada tanggapan atau sudah mengerti? Paham. Alhamdulillah sudah mengerti. Jadi saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan tentang LPP pembelajaran mendalam akan dipaparkan termasuk dengan asesmen pembelajaran. Ask for kan itu aja. Oke.
karena pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu nanti kita bisa pilih lokasi. Oh kita nanti mau belajar ekonomi. Saya kemarin memilih buku Deliana di bawahnya siswanya ke kantin. Tulis di situ, oh lokasi pembelajarannya ada di kantin. Di bawah kalau IPA, oh ada di IPA. Kemarin saya nitip-nitip Yustiana anaknya di bawah ke belakang sekolah. Ngapain saya kemarin Bu? Iya lagi menyiram tanaman, Masya Allah. Jadi ternyata guru-guru SMP 2 Indrajaya ini sudah banyak pembelajarannya yang dibuat bagus, hanya saja mungkin belum tertulis kali ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar. Nah di sini ya, kita boleh nanti yang kedua itu kita ambil desain pembelajarannya. Bu Mif, mana tadi? Coba ibu lihat di buku hal di belakang. Oke, nah kedua nanti ada desain pembelajaran. Nah desain pembelajaran nanti di sini kita lihat, oh apa saja pendekatan yang kita gunakan, model pembelajaran apa saja. Kemudian nanti kita lihat kita bisa bermitra dengan siapa. Oke, nah saya mau tanya dulu untuk Ibu Ida. Nah belajar matematika kemarin kelas 7 ya Bu. Ibu kemarin berkolaborasi dengan siapa? Sudah Dengan guru IPA, saya berkolaborasi dengan guru IPA dengan guru PAN. Iya, materi apa Bu kalau bisa Kalau di matematika tentang pengukuran. Iya, Kalau di masalah IPA di bagian zat. Iya. Terus di bagian lainnya di bagian bersyukur. Iya. Bermak. Iya. Nah ternyata memang ya di pembelajaran mendalam ini nanti dia ada hal-hal baru itu adalah kita bisa kolaborasi antar mata pelajaran. Ya. Nah pengalaman pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida sebelumnya apa 3 pengalaman pembelajaran. Yang pertama apa? Memahami. Yang kedua mengaplikasi. Yang ketiga merefleksi. Nah itulah yang kita masukkan ke dalam tahapan pengalaman pembelajaran kita yang kelihatan di situ gitu ya. Bu biasanya sering kayak gini refleksi itu kita buatnya di mana? Ya di dalam buku. Saya satu pertemuan Bu, saya mau refleksinya di akhir di pertemuan yang misalnya kalau kita belajar sistem pernafasan kita mau refleksinya di akhir di pertemuan keempat boleh. Tapi kalau mau dibuat juga di setiap pertemuan juga boleh. Karena refleksi itu nanti bisa ada 2 macam. Yang pertama refleksi kecil, bagaimana pembelajaran kita hari ini, atau refleksi yang besar, bagaimana ternyata pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama siswa itu kita ambil. Oh ternyata kalau kita ingin menjaga kesehatan pernafasan dengan tidak menghindari asap rokok itu membuat kesehatan pernafasan kita itu jadi lebih baik. Ya. Nah yang keempat adalah assessment. Jadi assessment ini nanti ada assessment as learning. Kemudian nanti ada assessment for learning. Kemudian yang terakhir adalah assessment of learning. Ada di mana saja dia. As learning itu sebagai pembelajaran. Jadi boleh kita kemarin itu kita sudah belajar tentang assessment untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Ya kan? Yang kita buat dia menjadi level 1, 2, 3. Nah itu dia di bawah. Nah for learning ini dia formatif yang Bapak Ibu buat publik. Laporan itu yang Bapak Ibu buat di dalam buku nih nilai. Sedangkan assessment of learning ini yang kita berikan sama siswa boleh di UTS atau di akhir pembelajaran. Oke? Dari kegiatan ini saya boleh minta mungkin dari Ibu Erlina. Dari Ibu Erlina. Ya. Bu Erlina, kira-kira dari pembelajaran, nah saya juga ngintip-ngintip di kelas Bu Erlina. Kemarin dia siswanya membawa bekal sehat, bagus sekali laporannya saya lihat di situ. Nah, bagaimana Ibu untuk mengajak siswa, menyemangati siswa untuk beginilah kalau kita makan seharusnya sehari-hari. Silakan Bu. Jawab dulu. Jadi kalau mahasiswa bagus pada saat mengatakan project. Iya.